ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, semoga hari ini semuanya bersemangat, hari ini semuanya sehat, dan hari ini semuanya bahagia. Nah, anak-anakku sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan materi gerak, di mana pada pembahasan bagian yang pertama kan kita sudah mempelajari apa itu konsep gerak, ya. Yang kedua, jenis-jenis gerak. Kemudian yang ketiga adalah tentang jarak dan perpindahan. Itu ya. Nah, nanti kita akan melanjutkan untuk gerak bagian kedua, itu adalah membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan? Nah, gitu ya. Nah, baik ya, kita langsung saja bahas tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, yang namanya kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, ya. Jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, artinya ya jarak dibandingkan dengan waktu. Nah, karena jarak, masih ingat di pertemuan yang pertama, jarak itu kan besaran skalar, ya, besaran skalar yang hanya memperhitungkan nilai. Nah, karena jaraknya itu besaran skalar, maka otomatis kelajuannya ini juga besaran skalar, ya. Jadi kelajuan itu hanya memperhitungkan nilai, tidak memperhitungkan arahnya. Nah, secara matematis dapat ditulis seperti ini, ya. V sama dengan S per T, ya, dimana V-nya itu adalah kelajuan, S-nya itu adalah jarak, satuannya meter, dan T-nya adalah time atau waktu, satuannya sekon, ya. Jadi kelajuan atau velocity-nya satuannya meter per sekon. Ini dalam satuan SI atau sistem internasionalnya, satuan internasional, ya. Loh, ini kok gambarnya bagus, wih, dikotai, ya enggak? Nah, itu untuk jaga-jaga. Kalau kamu lupa rumusnya, minimal ingat kotaknya. Nah, kan lumayan, ya. Nah, kemudian tadi kan ini untuk mempertegas saja kalau jarak itu tidak memperhatikan arah karena besaran skalar. Nah, contoh alat yang mengukur jarak itu adalah speedometer yang biasanya ada pada motor, mobil juga ada, ya. Kadang-kadang sepeda juga ada, ya. Speedometer, meter itu mengukur, speed itu kecepatan, dalam ini adalah kelajuannya. Kemudian yang kedua, kecepatan. Kecepatan itu apa? Nah, kecepatan adalah perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, ini perpindahan, bukan jarak lagi, tapi perpindahan. Masih ingat yang namanya perpindahan? Pada pertemuan pertama kita bahas bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi tidak hanya nilai, tetapi arahnya harus diperhatikan, harus diperhitungkan, ya. Karena perpindahannya itu adalah vektor, maka kecepatan itu juga besaran vektor. Nah, jika ditulis secara matematis, nah, seperti ini. Ya, sebenarnya sekilas ya sama saja dengan jarak tuh, dan dengan apa, kelajuan, rumusnya, ya. Vx per Tx itu simbol dari perpindahan, satuannya meter, T-nya time, waktu, V-nya kecepatan, meter per sekon, ya.
secara matematika sama ya, rumus sama, tetapi secara fisika itu berbeda. Oke ya, karena yang satunya skalar, kelajuannya skalar, kecepatannya vektor. Nah, kemudian perpindahan itu memperhatikan arah, dan contoh alatnya adalah GPS, Global Positioning System, yaitu suatu peralatan yang dapat menunjukkan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. GPS itu biasanya kalau kita kan mau bepergian kemana gitu kan, kita mau menuju alamat tertentu yang kita sendiri belum tahu, tinggal tentukan tujuannya, maka GPS itu akan membantu. Dia akan menunjukkan posisi, kecepatan, arah, dan waktu ya. Nah, yang ditunjukkan oleh GPS itu bukan kelajuan, tetapi kecepatan, karena ada arahnya ya. Itu bedanya. Kalau ini kan cuma angka saja, speedometer tidak menunjukkan di arah kemana, ke selatan, ke utara, tidak. Tetapi kalau GPS menunjukkan di samping nilai itu juga ada arah, makanya adalah kecepatan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan satu contoh soal ya, biar apa yang tadi sudah saya sampaikan itu lebih mudah difahami gitu ya. Nah, perhatikan nih soalnya. Nah, ini ya, ada seekor semut berjalan dari titik A ke utara sejauh 11 meter, lalu berbelok ke timur sejauh 13 meter, dan berbelok lagi ke selatan 7 meter, kemudian ke barat 5 meter, dan terus ke selatan 4 meter. Nah, berapakah kelajuan dan kecepatan semut tersebut berjalan jika waktu yang diperlukan untuk berjalan adalah 100 detik? Kan gitu ya. Kalau dipikir-pikir, ini semut yang sangat unik gitu. Unik, cenderung antik kan gitu. Ada semut berjalan ke utara 11 meter. Wah, siapa lo yang ngitung lo, ya kan? Udah gitu tengok ke timur, jalan lagi 13 meter, ngapain ya? Kasihan semut yang kurang kerjaan ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya contoh ya, soal dibikin sendiri, dikritik sendiri, asik kan? Oke. Baik, sekarang perhatikan ya, saya buatkan animasinya gitu ya, sedikit animasi sederhana biar enak dilihat. Nah, semutnya mana semutnya? Ini dia ya, semut hitam, semut kecil. Ada lagunya ya, semut kecil. Tahu kan lagunya siapa coba? Rhoma Irama. Iya betul ya. Bukan, itu lagunya Melisa. Oke, sudah, langsung aja ke soal. Ini ada semut hitam ya, kita tentukan arah utara ke atas lah, seperti biasa arah mata angin ya. Nah, semutnya berjalan ke arah utara. Tadi titik awalnya adalah titik A. Nah, sampai di jarak 11 meter, dia bingung nih mau kemana nih. Akhirnya dia pilih berbelok ke kanan, jalan ke kanan, berarti ke timur ya, 13 meter. Ternyata di sana tidak ada apa-apa. Dia kan sebenarnya kalau semut itu mencari gula ya, sana nggak ada apa-apa. Akhirnya dia coba balik lagi lah. Dia balik lagi ke selatan, jalan lagi 7 meter. Di situ cuman adanya batu, saudara-saudara, tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya dia ke barat. Dia ke barat, jalan lagi ke barat, nah 5 meter.
Aduh, ternyata juga tidak ada apa-apa. Pas dia nengok ke sebelah kiri, kelihatan sepertinya ada sesuatu nih. Dia segera jalan cepat-cepat. Nah, 4 meter. Oh, ternyata betul di situ banyak gula dan banyak madu. Nah, gitu kan. Nah, ini lintasannya ya. Tadi dari A ke B itu kan 11 meter. Kemudian dari B ke C 13 meter. C ke D nya 7 meter. D ke E 5 meter. Dan E ke F nya 4 meter. Nah, kan gitu. Terus yang ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan semut jika waktu yang diperlukan adalah 100 detik. Berarti kita cari dulu nih jaraknya berapa. Ingat ya, jarak waktu di pertemuan pertama itu adalah lintasan sebenarnya yang ditempuh. Nah, berarti rute yang ditempuh oleh semut kan pertama 11 meter ditambah 13 meter ditambah 7 meter, terus dia berjalan lagi sejauh 5 meter, terus terakhir berjalan sejauh 4 meter. Itu yang namanya jarak. Jadi lintasan sebenarnya yang ditempuh. Oh, berarti jarak total yang ditempuh semut berapa? Oh, 40 meter. Kan gitu. Ya, itu jaraknya tuh. Nah, sekarang kalau perpindahan semutnya berapa? Semut tuh berpindah sejauh berapa meter? Loh, yang namanya perpindahan itu kan tinggal melihat posisi awal dengan posisi akhir. Oh, awalnya di sini, akhirnya di sini, kan gitu. Langsung tarik garis lurus. Ini jarak perpindahannya berapa? Jarak posisi awal dengan posisi akhirnya berapa? Nah, mau lihat tuh. Ini segini berapa nih? 13 meter. Ya. Terus yang segini berapa nih? Sudah ada berapa nih? 5 meter. Oke. Nah, berarti yang segini. Nah, atau segini sampai sini kan sisanya 13 dikurangi 5, kan gitu. Jadi 13 meter, karena ini arahnya ke kanan, betul ya. Kemudian balik lagi ke kiri. Karena arahnya berlawanan, tandanya harus minus. Kan gitu. Berarti 13 dikurangi 5. Makanya berapa? 8 meter. Ini arahnya arah ke kanan ya. Kalau lebih lengkap perpindahannya 8 meter ke arah kanan. Jadi awalnya di sini di A, kemudian berpindah ke arah kanan sejauh 8 meter sampai di titik ini, di titik F nih. Nah, itu. Nah, kalau jaraknya sudah diketahui, perpindahannya sudah didapatkan, maka yang namanya kelajuan tadi apa? Jarak dibagi waktu. Loh, jaraknya berapa? 40 meter, waktunya berapa ini? 100 detik. Itu tinggal dimasukkan. Oh, berarti 40 meter per 100 sekon. Sehingga hasilnya adalah 0,4 meter per sekon. Nah, ini adalah kelajuannya. Ya. Nah, terus ngitungnya dapat 0,4 gimana sih, Pak? Saya kok kadang-kadang masih susah ya ngitung angka-angka begitu. Nah, yang pembaginya lebih kecil. Oke, perhatikan sekarang. Caranya gampang kok ya. Misalkan nih Pak nih oret-oretannya disediakan 40 dibagi berapa? 100. Nah, gitu kan, sama dengan 40 bagi 100 bisa nggak? Nggak bisa. Loh, kalau nggak bisa, gampang, tinggal tambah nolnya 1. Nah, tapi kalau sudah ditambah 0, jangan lupa ini juga ditambah 0. Oh, kasih koma. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 400 bagi 100 berapa? 4. Bisa kan? Bisa. Tulis aja di sini.
Makanya nilainya berapa? 0,4. Gitu ya, gampang ya. Baik. Oke, sekarang yang kecepatan ya. Nah, kecepatan itu kan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya mana? Ini tadi 8 meter. Waktunya berapa? 100 detik. Oh, sudah, hura-hura ya kan, tinggal dimasukkan. Nah, perpindahannya 8 meter per waktunya 100 sekon. Kan gitu. Loh, terus hitung-hitungnya gimana? Kok 8 dibagi 100? Halo, yuk sama kayak tadi. Coba yuk. Kayak tadi ya. Nih, 8. Nah, dibagi berapa? 100. Sama dengan, oke. 8 bagi 100 bisa nggak? Nggak bisa. Oke, dikasih apa? 0. Nah, 80. Jangan lupa kalau sudah dikasih 0, 1 di sini, ini juga dikasih 0. Kasih koma. Yang gitu. Nah, sekarang 80 dibagi 100 bisa nggak? Nggak bisa. Ya kasih 0 lagi dong. 0. Nah, kalau dikasih 0, ini juga dikasih 0. Nah, nggak usah dikasih koma lagi, kan sudah ada komanya. Gitu kan? Nah, sekarang 800 sebagai 100 berapa? Pinter, 8. Oh, tulis aja 8. Nah, berarti tadi 8 dibagi 100 hasilnya berapa? 0,08. Jadi kecepatannya adalah 0,08 meter per sekon. Gitu ya. Jadi menghitung itu juga penting, karena matematika, hitung-hitungan itu salah satu bahasanya fisika ya. Jadi kalau hitung-hitungannya bermasalah ya kadang-kadang tentu bisa menghambat dalam menyelesaikan soal, terutama yang hitung-hitungan, yang aplikasi menghitung. Baik ya, untuk kamu-kamu semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tetap semangat belajar, tetap jaga imunitas tubuh ya, biar kita tetap sehat menjalani kehidupan, menjalani proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, hasilnya maksimal, semua tetap bahagia. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.